bantah pun satu sudah percuma nek ngomong karo ngomong males. Ya. Riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana sih Mas? Riwayat pendidikan. Ya sesuai itu. Saya kan daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah terus nganggo bodong bisa. Terkait bahasa dibantah 100 kali pun percuma kalau ngomong sama orang yang nggak waras. Ini kan sebenarnya tuduhan yang implikasinya juga ya sangat serius begitu loh. Ini ada pejabat publik yang menyatakan ada masyarakat itu seolah-olah masyarakat ini tidak waras begitu ya. Berarti kalau tidak waras ya berarti ada sakit jiwa gitu ya. Ini tuduhan yang sangat serius. Dianggap tidak waras tidak apa-apa ya. Tapi itu menunjukkan ada kegalauan di pikiran Anda. Gitu. Saya sih tenang-tenang aja mau orang bilang saya waras atau enggak. Yang penting pengadilan menerima gugatan saya, berarti kan saya waras. Itu mana mungkin pengadilan mau menerima gugatan saya kalau saya tidak punya legal standing sebagai orang waras. Dan yang paling kami sayangkan, yang menyatakannya adalah pejabat publik, yakni anak Bapak Presiden dan saat ini sebagai wali kota Solo. Ya harusnya Pak Gibran ini fokus ngurusi urusannya di Solo gitu loh. Yang mungkin sekarang juga belum clear, bahkan masih banyak problem di Solo gitu loh. Nah, mudah-mudahan Anda tersadarkan dengan pernyataan-pernyataan kami ini agar jangan membuat komentar yang nyeleneh lagi lah. Menurut kami ini pernyataan yang nyeleneh. Gugatan ini memang dimensinya luas, tetapi saya sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang tidak punya kompetensi ikut bicara. Selain pembicaraan itu tidak bernilai secara hukum, justru statement-statement yang tidak punya nilai secara hukum itu juga justru semakin menyulitkan posisi Presiden Jokowi gitu. Jokowi digugat soal ijazah palsu. Gibran saiki daftar wali kota gubernur, presiden terus nganggo opo, nganggo godong pisang. Putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akan bicara soal Presiden Jokowi yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah Solo, DKI Jakarta maupun Pilpres 2019. Sehingga, kata ayah Jan Etes Sri Narendra bahwa tuduhan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres tidak benar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seseorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592/PDT-G 2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah menerima hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMA karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat calonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Terkait hal itu, Istana Kepresidenan juga telah memberikan tanggapan. Staf Presiden Bidang Hukum Didi Purwono memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden tahun 2019. Menurut Dini Purwono, mengajukan gugatan adalah hak warga negara, hanya saja harus disertai dengan bukti yang kuat.
Isi gugatan sama juga dengan isi bukunya dulu, ijazah palsu. Tergugat 1, Presiden Jokowi. Tergugat 2, KPU karena mau menerima capres ijazah palsu di Pilpres 2014. Tergugat 3, MPR RI. Tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bongol banget, bongol, bahasa Surabaya untuk orang berani, keras kepala, berkonotasi negatif karena sudah dihukum untuk kasus yang sama ia lakukan lagi. Gugatan itu lalu ditunggangi warganet mencuit tentang perbedaan tulisan di ijazah Jokowi antara ijazah milik warganet itu dengan ijazah Jokowi. Dengan ijazah Jokowi yang sama-sama dikeluarkan UGM. Langsung Rektor UGM, Ova Emilia, menggelar konferensi pers di kampung UGM Selasa 11 Oktober 2022. Mungkin ini dianggap serius, maka ditanggapi serius. Intinya, Rektor UGM Ova mengatakan ijazah Joko Widodo lulusan Fakultas Kehutanan UGM 1985 asli dan sah. Ditimpali dengan Fakultas Kehutanan UGM. Sigit Sunarto mengatakan, memang waktu itu belum ada penyeragaman. Kalau sekarang ada format khusus, sehingga memang ada perbedaan antara satu ijazah dengan lainnya. Tapi kita tetap mempunyai dokumen aslinya, ijazah Bapak Jokowi asli. Gibran sejak SMP sekolah di Singapura. Selanjutnya, pada tahun 2007, Gibran lulus dari Management Development Institute of Singapore 2007. Dilanjut ke University of Technology Sydney, Australia, lulus 2010. Setidaknya, warganet itu sudah melacak bahwa Gibran lulusan luar negeri. Tidak ada perlunya di University of Technology Sydney merespon, ini mainan mode Indonesia, mode tipis-tipis merujuk data dan pusat statistik hasil sensus 2020. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia 8,7 tahun pria dan 8,5 tahun untuk wanita. Gampangnya, rata-rata kita putus sekolah di kelas 3 setingkat SMP sehingga ijazah jadi makanan medsos. Mengapa itu terjadi? Toh masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahun lagi. Apakah dendam politik di tahun 2014? Apakah dendam politik di 2014 yang belum tuntas atau mencegah kelompok politik Jokowi maju ke Pilpres 2024? Siapa kelompoknya? Mungkin ini efek gaya pental equilibrium dari Orde Baru yang otoriter ke Orde Reformasi yang demokrasi, dua bentuk berlawanan. Ciri negara otoriter dipimpin kepala negara gampang gebuk. Ada protes sedikit digebuk, apalagi menyinggung kepala negara digebuk, maka rakyat takut. Pemimpin negara otoriter cenderung menjadi kultus individu sudah ada sejak abad ke-1. Kaisar Augustus dari Prima Porta, Mesir kuno, Kekaisaran Jepang, suku Inka, Aztec, Tibet, Siam, Kaisar Romawi, semua dikultuskan oleh orang-orang dekat pemimpin itu sendiri, dicitrakan jadi kultus. Thomas Ulrich dalam bukunya What is Character and Why It Really Does Matter disebutkan, fenomena khusus individu mengacu pada citra seseorang ke publik yang ideal sampai orang itu seperti dewa. Dari seorang individu yang secara sadar dibentuk melalui konstanta propaganda dan paparan media massa. Contoh Kabas 19 banyak Lenin, dilanjut Joseph Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Mao Zedong, Ferdinand Marcos, Kim Jong-un. Kultus individu. Lawan kata kultus individu, pembusukan individu. Indonesia dari negara otoriter di Orde Baru mantul ke reformasi, bandul berayun ke arah sebaliknya, mantul rakyat dari sangat takut ke jadi sangat berani. Maka Presiden RI mulai Kiai Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY, Jokowi, pembusukan individu. Kalau kultus individu hasil rekayasa geng pemimpin, pembusukan individu juga rekayasa oleh geng lawannya pemimpin.